Baik, pandemi corona dan dampak ekonomi ini tentunya tidak hanya dirasakan di market kita aja ya. Market global termasuk diantaranya bursa Amerika, Eropa, dan juga Asia sangat terdampak sekali. Nanti kita akan paparkan seberapa besar dampaknya bagi masing-masing negara atau bagi masing-masing bursa ini. Apakah kita menjadi posisi yang paling terparah atau justru kita posisi di tengah-tengah atau seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, berkaitan sama pandemi COVID-19 ini, kita bisa lihat memang awalnya dimulai dari negara tetangga kita, Cina, itu pada pas akhir tahun 2019 ya, akhir-akhir 2019. Jadi memang sebenarnya sudah terjadi di kuartal 4 2019. Artinya market kita begitu masuk ke semester pertama di awal tahun kemarin, Januari Februari, market kita sebenarnya sudah cenderung melemah atau cenderung turun sebenarnya. Ditambah lagi yang terjadi dengan wabah COVID-19 ini. Jadi semakin parah saja kondisi yang terjadi di market kita. Nah, di sini juga saya tulis juga kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang loyo, kinerja perdagangan, pasar keuangan, nilai tukar hingga aktivitas bisnis juga diyakini bakal terdampak. Jadi kita sudah lihat ya efek dari pergerakan rupiah kita. Kalau teman-teman lihat semua ya, pergerakan rupiah ini yang bergerak bertolak belakang dengan IHSG kita. Semakin melemah rupiah kita, kemarin hampir mendekati 17.000, IHSG kita justru akan semakin terkoreksi. Jadi ini menjadi tolak belakang yang menjadi salah satu variabel aja. Kapan IHSG kita menguat? Lihat aja rupiahnya, salah satu variabel. Kalau rupiahnya sudah menguat, kemungkinan besar IHSG kita juga akan ikut menguat. Jadi ini juga dari IMF sudah merevisi ya penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi dari 3,4 menjadi 3,3. Kalau di Indonesia sendiri kemarin sudah sempat banyak revisi dari sekitar 5,02%. Mungkin di kuartal pertama ini bisa 3 atau cuma 4-3% lah pertumbuhan ekonominya. Syukur-syukur jangan sampai di bawah 3%. Nah, ini juga beberapa dampak yang terjadi seandainya memang kemarin, kenapa market kita turun? Ya penyebabnya salah satunya ini. Setiap 1% penurunan dari pertumbuhan ekonomi Cina, ekonomi Indonesia juga bisa terpengaruh ya, penurunan sebesar 0,3%. Jadi penurunan yang terjadi di market Cina akan berdampak secara langsung ke makroekonomi kita juga. Itu yang menyebabkan IHSG kita belakangan ini ikut melemah. Baik, di sini saya tidak sendiri ya. Saya di sini ditemenin sama Kori juga untuk berdiskusi mengenai materi yang saya bawakan hari ini. Selamat pagi Kori, sudah bergabung ya? Kori, bergabung ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini beberapa hal yang merupakan tameng ekonomi untuk menyikapi kondisi saat ini, dan ini saya pikir sangat bagus. Walaupun bisa dibilang, walaupun belum terlihat efeknya, tapi ini menjadi salah satu hal positif ya untuk market kita. Artinya, pemerintah juga cepat dalam meresponnya, dan beberapa stimulus-stimulus yang diberikan di sini pun cukup membuat market kita lumayan terjaga saat ini. Nah, kalau misalkan lihat di sini ada beberapa poin. Pertama, ada langkah-langkah moneter dari Bank Indonesia. Kalau dilihat di sini ya, pertama ini ada langkah-langkah moneter dari Bank Indonesia, terus insentif dari industri penerbangan, pembebasan pajak hotel dan restoran, insentif sektor perumahan. Nah, ini yang saat ini mungkin masih berjalan, buyback saham BUMN, pembebasan PPh 21, lalu ada kartu prakerja yang kemarin sempat
ramai lagi diperbincangkan. Ini ada yang PPh 22 impor, stimulus untuk jasa keuangan, dan ini yang kemarin terakhir ini UMKM boleh menunda pembayaran hutangnya, dan ada juga beberapa paket stimulus fiskalnya dari Ibu Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Nah, ini menjadi poin-poin yang sangat baik sekali untuk mencermati kondisi market kita saat ini. Nah, berikutnya, ini kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi yang terjadi di indeks kita saat ini, penurunan per hari kemarin, jadi belum hari ini ya. Hari ini lumayan bagus, market kita menguat sampai dengan 6%, hampir 7% hari ini. Nah, total penurunan kita dari awal tahun itu 37,49%. Tentunya ini menjadi hal yang sangat menarik kalau seandainya kita punya cash. Tapi kalau seandainya kita sudah punya full posisi, ya justru ini menjadi hal yang cukup memberi banyak pelajaran ya untuk kita ya. Minus 37,49%. Artinya ini indeksnya. Sahamnya tentu saja mayoritas banyak sekali yang posisi minusnya itu 50%, 60% itu cukup banyak sekali. Jadi kita harapkan rebound kali ini, rebound yang 6% hari ini bisa menjadi bottom lah untuk IHSG kita. Paling tidak jangan turun lagi, paling nggak konsolidasi lah. Jadi biar nggak turun terus-terusan ya. Ini juga ada beberapa porsi asing yang datanya kita tampilkan di sini. Asing memang dari awal tahun kemarin sampai dengan saat kemarin itu ada posisi net sell itu sebesar 10,8 triliun. Memang ini angka yang cukup besar, tapi kita harus yakin juga bahwa pada saat penjualan 10,8 triliun ini, asing pun ada beberapa broker asing yang ikut melakukan pembelian juga sebenarnya. Jadi walaupun di sini asing net sell 10,8 triliun, tetap kok ada juga broker-broker asing yang melakukan pembelian. Artinya jangan sampai kita nggak beli gitu. Di saat penurunan seperti ini, asing yang lain pun ikut beli gitu. Jadi kita jangan sampai takut karena ini turun terus-terusan, kita jangan sampai takut karena selalu ada peluang pembalikan arah. Di sini juga terlihat porsi transaksi asing itu sama domestiknya itu masih lebih besar domestik dari sisi transaksi ya. Jadi dari 2020 awal tahun kemarin sampai dengan kemarin, transaksi domestik itu justru masih jauh lebih besar ya ketimbang dari porsi asingnya. Jadi ini menjadi hal yang kita harus waspadai juga memang, karena belakangan ini domestik apalagi sekarang disuntik sama buyback BUMN, sepertinya memang akan mendominasi terus nih porsi transaksi dari domestik. Karena kan cukup besar juga ya porsi dari buyback domestik itu 13 triliun sekian ya kalau nggak salah. Belum lagi ada tambahan-tambahan dari emiten-emiten yang swasta. Jadi cukup banyak memang peluangnya. Baik, berikutnya. Nah, ini data yang kita ambil juga dari IDX bahwa di sini ada kesimpulannya. Ada beberapa poin yang kita cermati di sini. Pertama, posisi indeks kita saat ini kalau bisa kita lihat, posisi indeks kita saat ini adalah peringkat kelima dari 6 negara ASEAN. Jadi di sini juga ada tandanya ya. Di level ASEAN, kita itu peringkat kelima dari 6 negara. Jadi kita itu sangat rendah sekali, bisa dibilang. Kita cuma ada di atas Filipina aja. Ini Filipina yang kemarin bursanya sempat di stop juga ya. Nah ini kita peringkat kelima. Jadi penurunan yang terjadi saat ini 37% itu sudah sangat berlebihan sekali. Jadi 37% ini sudah sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang nomor satunya adalah Malaysia. Nah yang kedua, kita itu peringkat ke-12 dari 13 negara di Asia Pasifik. Jadi kalau kita lihat negara-negara Asia Pasifik, ini dari 1 sampai 13, dari Indonesia sampai dengan Taiwan, ini kita peringkat ke-12 dari 13 negara. Jadi ini pun menjadi catatan yang sangat buruk untuk
kondisi market kita di perdagangan sampai dengan hari kemarin, minus 37%. Jadi kenaikan yang hari ini 6%, mungkin hari ini masih 6%. Ya, sekarang udah 7%, 7,3%, semoga ini menjadi awal pembalikan arah yang bagus untuk market kita. Oke, berikutnya. Nah, ini catatan-catatan yang beberapa waktu lalu juga sempat kita kirimkan di grup Warkop Saham. Jadi di sini juga sempat kita tandain ya. Di sini ini IHSG-nya masih minus 19% waktu itu. Sekarang kemarin masih udah minus 37%. Kalau sekarang plus 7%, berarti angka di sini itu sekitar 30% ya angkanya. Posisi minus IHSG kita. Nah, apa yang harus kita lihat di sini? Di sini di data dimulai dari 2008 pada saat indeks kita mengalami pelemahan minus 62%. Beberapa tahun kemudian atau tepatnya sekitar 5 tahun kemudian IHSG kita mendapatkan return itu sampai 382%. Artinya di setiap adanya pelemahan, kalau pelemahan ini kan nggak mungkin lebih dari 100%. Kalau turun itu nggak mungkin lebih dari 100%. Kalau naik itu pasti bisa di atas 100%. Jadi ini menjadi risk reward yang cukup menarik sebenarnya kalau seandainya kita baru masuk atau baru mau buy average lagi di perdagangan bursa pada saat posisinya minus lumayan dalam. Begitupun yang terjadi di tahun 2013. Ini posisinya minus 27%. Lalu 2 tahun kemudian indeksnya naik sampai 44%. Ini pas di tahun 2013. 2015 posisinya minus 27, naik 66%. 2018 juga ikutan naik. Nah, untuk yang tahun ini 2020, posisinya sekarang minus 37% kemarin terendah ya. Kira-kira akan ada rebound sampai seberapa tinggi. Nah, kalau dilihat dari historinya, ada kemungkinan kenaikannya ini atau high-nya ini bisa lebih tinggi dari pelemahan yang terjadi. Misalkan sekarang kita turun 37%, oke. Mungkin 1 atau 2 tahun kemudian IHSG kita bisa 100%. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Karena harga sekarang misalkan BCA sekarang 25.000. Mungkin di 2022 nanti BCA bisa 50.000. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi teman-teman pastikan ini di setiap terjadinya koreksi selalu akan ada yang namanya pembalikan arah. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Selama saham yang kita pegang itu bagus, kita nggak perlu khawatir harusnya karena pemulihan justru lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan penurunan yang terjadi. Lalu saham apa atau sektor apa yang paling menarik? Di sini pada saat krisis 2008, sektor yang paling kuat adalah consumer dan aneka industri serta keuangan. Jadi untuk di krisis saat ini pun demikian ya, karena beberapa sektor perbankan pelemahannya juga cukup banyak. Jadi teman-teman yang memang memiliki banyak kelebihan cash saat ini atau justru belum masuk ke beberapa saham perbankan, silakan. Kita bisa sarankan untuk masuk ke beberapa sektor yang memang dari beberapa krisis sebelumnya itu cepat pulihnya. Seperti consumer dan juga perbankan ya untuk saat ini. Paling tidak dua sektor itu bisa kita pantau untuk perdagangan di saat-saat seperti ini. Berikutnya, di sini juga banyak sekali hal yang bisa kita perhatikan karena ada beberapa upaya dari otoritas kita untuk mengantisipasi penurunan yang terjadi cukup bisa dibilang sih cukup cepat ya. Karena baru di bulan Maret ini aja sebenarnya penurunannya sudah cukup dalam. Kita nggak perlu jauh-jauh dari awal tahun. Dari awal Maret aja penurunan itu sudah cukup dalam. Jadi kalau setiap hari kan dari kemarin itu 5%, 5%, 5% itu saham-sahamnya minusnya 7%, 7%, 7%. Jadi sangat banyak sekali. Makanya kalau seperti hari ini, ketika marketnya rebound, naik 10%, 12% itu terlihat sangat mudah. Karena kemarin turunnya itu bisa dibilang volumenya bisa jadi nggak terlalu besar juga. Dan pada saat sekarang naik pun, volume penjualannya itu nggak besar ya. Jadi naik itu lebih mudah gitu dibandingkan
kalau dalam keadaan market yang seperti biasa. Kalau keadaan market seperti biasa tentunya naik 10% ini sangat sulit ya. Jadi ini hanya terjadi pada saat kondisi-kondisi marketnya sedang downtrend. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas kita adalah pertama ini ya, berkaitan sama trading halt. Jadi kemarin itu ketika IHSG kita minus 5%, market kita akan stop. Tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya tujuannya untuk kita berpikir ulang lagi. Apakah setelah 5% ini market kita akan rebound, atau ketika 5% setelah open justru malah semakin turun. Nah, ini kita diberi waktu berpikir 30 menit oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ini yang kemarin juga awal-awal upaya yang diberikan oleh bursa kita, ada dorongan buyback oleh beberapa saham BUMN ya. Nah, ini juga harus kita cermati, apalagi periodenya kan kalau nggak salah 3 bulan ya. Jadi kebanyakan itu kurang lebih sampai pertengahan Mei nanti akan terus dilakukan buyback karena gelontoran dananya juga cukup besar kan. Itu nih di sini juga ada 12 BUMN nih yang berita-berita awal itu sekitar 7 sampai 8 triliun. Terus kan nanti ada perbankannya itu lumayan besar memang, jadi market kita itu dopingnya nanti untuk naik sampai dengan bulan Mei itu cukup kuat karena buyback-nya juga lumayan besar, angkanya triliunan. Ini juga karena ada buyback BUMN ini dan buyback ini dipermudah ya. Jadi yang tadinya kita itu harus RUPS dulu, harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Tapi saat ini buyback nggak perlu RUPS, itu emiten sudah bisa buyback. Itu mendorong emiten-emiten yang swasta itu juga ikutan melakukan buyback. Kan udah banyak juga tuh beberapa emiten yang mau buyback seperti Tower, terus juga Tebik, itu beberapa emiten yang akan melakukan buyback juga. Jadi jangan sampai terlewat ya. Di sini juga ada waktu awal-awal, transaksi short selling ya. Transaksi short selling ini ditiadakan terlebih dahulu. Memang sih dari sisi transaksi short selling ini nggak terlalu besar, tapi paling tidak di dalam tren pelemahan saat ini tidak dibantu turunnya lagi oleh short selling. Kan kalau short selling berjalan terus, mungkin kenaikan nanti yang akan terjadi itu akan sangat sulit ya. Makanya short selling ini sementara ini ditiadakan oleh Bursa Efek kita. Dan ini juga cukup membantu. Sudah 2 kali perubahan ya, dari yang tadinya auto reject itu 25%, ada yang 20%, ada yang 35%, terus dirubah ke 10%. Besoknya lagi dirubah lagi menjadi 7%. Dan ini kalau kita lihat, efeknya sebenarnya untuk yang sudah punya saham sangat bagus, karena turunnya jadi terbatas. Tapi kalau yang mau beli saham, yang baru mau beli tentunya, wah kenapa dibatasin nih? Padahal saya mau beli pada saat harganya mungkin minus 10%, minus 20%. Jadi ini menjadi dua sisi mata uang sebenarnya. Nah, cuman positifnya adalah ketika minus 7%, ya memang mau nggak mau perdagangannya akan di stop. Artinya kita udah nggak bisa jualan lebih rendah lagi. Di saat marketnya rebound, bisa lebih dari 7%. Seperti yang terjadi saat ini. Ada yang 14%, ada yang sempat dilihat ada 20%. Artinya, 1 hari atau 3 hari pelemahan, kalau seandainya ada saham auto reject bawah, 7%, 7%, 7%, total 21% minus. Bisa dibalas oleh sekali kenaikan dalam 1 hari, langsung misalkan 25%. Atau untuk saham-saham yang di bawah level harga 200, bisa langsung naik sampai 35%. Jadi penurunan yang saat ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang memang sudah punya saham sebelumnya. 3 hari penurunan bisa dibalas oleh 1 hari kenaikan, seperti yang terjadi saat ini. Oke, berikutnya. Nah, ini ada poin inti juga yang harus kita pahami. Silakan teman-teman bisa baca juga. Penurunan ini bukan diakibatkan oleh fundamental ekonomi ataupun fundamental perusahaan. Jadi kita harus tahu penurunan saat ini bukan karena saham BCA labanya turun, bukan karena saham Bank Mandiri labanya turun, tapi lebih karena faktor eksternal yang bisa jadi pulihnya cepat, bisa jadi juga pulihnya lambat. Pulihnya lambat ini pun belum tentu mengganggu fundamental perusahaan. Jadi kita harus lihat dan kita harus cermat
bahwa di saat penurunan yang terjadi saat ini, itu kita bisa lihatnya sebagai peluang. Peluang untuk perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya tidak terganggu. Jadi kalau teman-teman lihat, selama fundamental perusahaannya tidak terganggu, artinya ketika mungkin kita bisa pastiin ya labanya itu oke, terus juga produknya juga distribusi dan operasionalnya tidak terganggu. Nah justru hal-hal ini yang bisa kita manfaatkan yang untuk kita beli justru. Seperti apa? Contohnya saham-saham seperti untuk perbankannya BCA, untuk konsumernya mungkin ICBP yang pelemahan rupiah pun ICBP tidak terganggu gitu. Jadi kita harus benar-benar cermat, perhatikan isi portofolio yang ada di dalam portofolio kita, pastikan fundamental perusahaannya itu baik-baik saja. Jadi kalau seandainya kita mau hold, pastikan fundamental perusahaannya itu nggak ada masalah sama sekali. Atau efek karena corona ini pun nggak begitu lama gitu di perusahaan yang kita pegang saat ini. Pastikan ini dulu poinnya. Kalau ini terganggu, kalau fundamental perusahaannya terganggu, atau sahamnya turun gara-gara fundamental perusahaannya turun juga gitu. Seperti yang terjadi di BTN. BTN, fundamental perusahaannya memang dari awal tahun bisa dipastikan labanya turun gitu. Pas 2019 juga udah turun. Jadi penurunan yang saat ini terjadi di BTN bisa jadi karena fundamental perusahaannya yang memang menurun plus ditambah corona. Jadi penurunannya ini bisa dibilang kalau seandainya nanti naiknya mungkin tidak secepat perusahaan yang fundamentalnya nggak kenapa-napa. Contohnya seperti yang terjadi saat ini, yang fundamentalnya kuat pasti kenaikannya cukup bagus di perdagangan hari ini. Baik, berikutnya. Nah, ini juga teman-teman bisa baca. Kilat mutiara tak akan hilang dalam lumpur. Tak pudar dalam pakaian. Nah, ini artinya apa? Sesuatu yang berkualitas akan tetap menunjukkan kualitasnya dimanapun ia berada atau ditempatkan. Nah, artinya ketika saham-saham bagus lagi pada turun, jadi kita harus bisa cermat gitu. Kalau dia mutiara, mau dia dijeburin ke lumpur, itu dia akan tetap mutiara. Artinya, kalau seandainya saham-saham bagus saat kemarin-kemarin itu lagi pada koreksi cukup banyak, atau koreksinya bahkan banyak yang 30%, 40% dari awal tahun itu, atau bahkan ada yang 50%, kalau memang dia sahamnya bagus, seperti contohnya lagi ada saham seperti Cepin, itu kan saham-saham yang memang dari sisi fundamental atau dari sisi performa 2019 itu sebenarnya cukup bagus. Jadi kita harus bisa melihat dan jeli. Ketika memang dia bagus, ya kenapa harus ragu buat beli gitu. Saat ini harganya lagi koreksi murah, ya kita sikat aja untuk lakukan pembelian. Kecuali untuk memang yang saham-saham yang bukan mutiara ya. Mungkin sebelumnya memang dia sudah jelek, ya kalau memang harus jual, kita jualan. Oke. Oke, ini sudah banyak yang mulai bertanya juga ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan di kolom komentar, nanti kita bisa sama-sama bahas ya. Kita masih ada banyak waktu. Oke, berikutnya silakan dilihat. Ini juga ada banyak beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ini kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kita. Artinya setiap ada pelemahan pasti ada respon ya dari otoritas kita, termasuk diantaranya adalah himbauan berkaitan dengan social distancing yang saat ini sedang disosialisasikan ya oleh pemerintah kita, dan hal ini justru bisa menjadi peluang buat kita. Kenapa? Nah, efek yang terjadi saat ini memang terjadi adanya panic buying ya, panic buying di beberapa supermarket yang mungkin kita sendiri jangan-jangan panic buying juga. Jadi beberapa hal di sini ada ilustrasi gambar yang mungkin teman-teman bisa lihat juga kondisi-kondisi di berbagai supermarket yang saat ini terjadi di Indonesia.
membuat beberapa hal justru ada hal positifnya juga ya. Jadi nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini juga ada efek dari dampak corona dan efek dari social distancing itu membuat kita perilaku masyarakat itu jadi sering menjaga kebersihan. Saya pribadi juga mengalami, artinya yang tadinya cuek-cuek aja, sekarang sebentar-sebentar cuci tangan. Ini sekarang saya pakai masker, artinya ada timbul gitu rasa jiwa kita itu bahwa ya memang kita harus menjaga diri kita juga harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tentunya efeknya untuk baik untuk keluarga kita atau untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya dalam bersih-bersih ini ada banyak-banyak nih. Kita kaitkan ke produk-produk yang ada banyak produk yang digunakan dalam bersih-bersih kali ini. Ada produk sabun, ada produk deterjen untuk mencuci misalkan, ada produk misalkan untuk kemarin itu lumayan banyak yang buat penyemprotan, disinfektan ya. Jadi banyak sekali produk yang berkaitan sama kebersihan yang bisa dimanfaatkan oleh pergerakan harga sahamnya. Lalu ada juga saat ini seperti yang kita lakukan saat ini lebih banyak orang menggunakan online meeting. Jadi banyak sekali bukan hanya kita yang melakukan edukasi mungkin secara online seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan lain mungkin yang melakukan meeting dari rumah atau dari teman-teman dari rumah, ada juga yang di kantor sebagian. Jadi salah satu kegiatan ini yang paling berdampak adalah akses internet ya. Jadi akses internet tentunya dari data yang kemarin sempat saya baca juga yang memang meningkat. Akses data pada saat kita melakukan social distancing ini sangat meningkat lumayan untuk beberapa provider seperti contohnya Telkomsel dan beberapa yang lainnya itu cukup lumayan peningkatan. Begitupun ada beberapa aplikasi yang meningkat lumayan tajam ya penggunaannya seperti yang kita gunakan saat ini yaitu aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sendiri di pasar di sana di market US itu kenaikannya juga cukup signifikan ya. Kalau nggak salah kemarin sempat hampir naik sampai 20% ya. Jadi cukup lumayan banyak kenaikan yang terjadi di market US terhadap saham Zoom. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga teman-teman mungkin yang kerja dari rumah, aktivitas untuk mencari hiburannya itu jadi jauh lebih banyak, seperti menonton misalkan, atau mencari main game, atau hal-hal lainnya yang membuat memang akses internet itu meningkat di kondisi seperti saat ini. Nah, ini beberapa poin kesimpulan yang sempat kita pernah kirim juga di grup. Ini merupakan beberapa kondisi yang terjadi saat ini. Kita menjaga jarak dan mobilitas di luar ruangan, terus juga kita sering cuci tangan, cuci baju, cuci piring. Nah, di sini juga kita menjaga kesehatan dengan berolahraga, pola makan kita jaga, istirahat juga kita harus yang cukup. Dan untuk teman-teman yang masih bekerja, kita menggunakan meeting online atau menggunakan video call. Tentunya akan meningkatkan akses internet dan akses data. Dan ada juga beberapa di antara kita mungkin yang lebih sering sekarang untuk ngecek-ngecek atau nonton film secara online, atau kita akses YouTube lebih sering lagi mungkin. Dan yang kemarin sempat terjadi itu ya ini, panic buying untuk beberapa stok makanan ya. Nah, kira-kira dari hal-hal yang mungkin kebiasaan sekarang ini kita lakukan, sektor apa yang diuntungkan? Dengan adanya social distancing, dengan adanya bekerja dari rumah, kira-kira sektor mana yang diuntungkan? Di sini ada beberapa contoh dari kita, ada ICBP, Unilever, Telkom, Indosat, KF, KLBF, Sido, dan Mika. Ini beberapa emiten yang mungkin memang secara nggak langsung berefek positif gitu ke saham-sahamnya. Sekarang kita lihat dari sisi sektornya,
dari beberapa hal yang kita lakukan di atas ini, dari poin 1 sampai 6, kita bisa ambil kesimpulan ada sektor pangan yang terpengaruh, seperti kebutuhan pokok dan makanan, lalu ada kesehatan, dan juga telekomunikasi. Jadi teman-teman bisa coba sedikit-sedikit fokus ke area sini, walaupun ini sifatnya short term ya, tapi kita bisa manfaatkan mungkin untuk pengetahuan kita atau untuk trading-trading jangka pendek di beberapa sektor ini. Seperti yang terjadi di saham KF sama INAF, itu kalau nggak salah udah 3 hari berturut-turut ya naik 20%, 20%, 20%, sangat menarik sekali dan tentunya ini mungkin nggak akan terjadi ya kalau seandainya nggak ada masalah seperti sekarang. Oke, berikutnya. Nah, lalu untuk memilih sahamnya, sebenarnya banyak pilihan ya. Dari 600 saham, tugas kita adalah paling tidak cek dulu isi portofolio kita, pastikan laporan keuangannya itu kalau seandainya kita punya saham yang laporan perusahaannya jelek, kalau bisa dihindari ya. Apalagi kalau dia udah masuk di portofolio, kalau bisa lakukan penjualan dulu deh, kita ganti ke perusahaan yang memang memiliki laba cukup tinggi atau cukup bagus. Lalu hindari juga perusahaan yang mempunyai hutang cukup tinggi atau yang DR-nya tinggi, debt to equity ratio-nya. Jadi teman-teman pastikan lagi, sedikit-sedikit cek, silakan lihat laporan keuangannya atau lihat data-data singkatnya mengenai perusahaan yang kita pegang. Kalau hutangnya itu tinggi, dia tentunya akan sulit untuk naik. Apalagi kalau sekarang ya, kalau dia hutangnya dalam mata uang dolar, yang saat ini posisinya di 16 ribuan. Jadi cukup menjadi hal negatif untuk perusahaan yang memiliki hutang dolar. Dan yang ketiga, perhatikan posisi cash flow dari masing-masing perusahaan. Tentunya data-data ini kita bisa akses sebenarnya di website idx.co.id, ini website resmi Bursa Efek kita ya. Jadi cash flow ini menjadi salah satu hal yang positif tentunya kalau seandainya kondisinya itu bagus. Kalau seandainya kondisinya negatif, gimana dia mau survive gitu di tahun yang cukup berat saat ini. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita melambat. Kalau seandainya cash flow-nya negatif, ini sangat membuat pergerakan harga sahamnya mungkin akan lambat untuk naiknya. Jadi silakan teman-teman periksa laporan keuangan masing-masing saham yang kita pegang. Jangan lihat saham yang lain, lihat aja yang ada di portofolio kita dulu. Pastikan ketiga hal ini aman ya. Lalu ada 3 strategi yang kita bisa manfaatkan di sini. Pertama, yang tadi sempat disampaikan, buang yang jelek, pertahankan yang bagus. Yang jelek itu yang mana? Yang jelek itu yang tadi, yang kalau dia hutangnya tinggi, labanya juga turun, terus cash flow-nya negatif, itu buang aja. Ganti ke saham yang sifatnya itu bagus, yang masih bagus. Jadi kalau nanti rebound-nya itu bagus juga gitu. Jadi jangan sampai di saat market rebound, saham yang kita pegang justru malah turun. Silakan alihkan portofolio. Ini strategi yang pertama. Kedua, ini bisa melakukan entry point dapat dilakukan baik secara bertahap dalam jumlah yang sama atau menggunakan struktur piramida. Ini juga yang sempat kita informasikan di grup Warkop Saham. Silakan detailnya bisa lihat di grup Warkop Saham. Artinya pembelian secara bercicil itu sangat penting di posisi saat ini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu bottom indeks kita tuh berapa. Dari kemarin turun 7%, murah nih. Ternyata besok turun lagi. Nah, itulah kenapa posisi masuk dengan strategi bertahap itu sangat bagus di kondisi yang kemarin. Jadi kita ketika turun beli lagi. Jadi yang jelas adalah di sini kita harus benar-benar pandai mengelola money management kita. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, ya silakan bertahap masuknya. 20%, 20% atau 10%, 10%, 10%. Beberapa simulasinya kemarin kita sudah kirim ya di grup. Atau kita menggunakan strategi yang ketiga, yaitu memborong saham sekaligus dalam jumlah besar. Kapan kita lakukan ini? Ketika marketnya memang benar-benar sudah kelihatan secara psikologis kita, ini market udah turun lumayan banyak. Siapa lagi yang mau jualan? Mungkin kalau sampai jualan pun dia akan cut loss besar-besaran. Siapa yang mau cut loss besar-besaran? Kalau menurut kita sudah banyak orang yang mungkin nggak mau cut loss lagi, dan mungkin sudah rugi terlalu banyak, nah mungkin di saat situlah
IHSG kita sudah jenuh gitu untuk turun. Seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Di hari Selasa kemarin, sebelum kita libur ya, hari Rabu, di hari Selasa kemarin itu benar-benar market sudah jenuh jual gitu. Kayaknya penjualannya itu dipaksa banget, dipaksa untuk turun. Padahal makanya kemarin pada saat market globalnya naik, sekarang kita naiknya lumayan banyak gitu. Seperti BCA sekarang naik sampai 14%, jadi lumayan tinggi memang pembalikan arahnya. Nah, ini ada salah satu quote juga dari Profesor Reynold Kasali, ini guru besar dari bidang ilmu manajemen UI. Setiap krisis selalu mendatangkan jendela opportunity. Jadi silakan teman-teman jangan khawatir. Ketika kita masuk di kondisi krisis saat ini, akan ada peluang yang lebih bagus di kemudian hari, entah itu 1 tahun atau 2 tahun. Tetap optimis dan jangan justru ketika kita melihat market seperti ini kita pesimis tutup laptop. Itu salah. Jadi kalau bisa di kondisi lagi turun drastis seperti ini, justru kita buka laptop, kita pelajari mana nih yang murah. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Ini ada cerita yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ini salah satu Warren Buffett Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Jadi pada awal krisis di 2000, pada saat waktu itu krisis ya, Lo Keng Hong pernah membeli saham UNTR, itu harganya 250, senilai 1,5 miliar. Nah, 6 tahun atau 8 tahun, ya memang ini waktu yang bukan sebentar ya, tapi inilah investasi. Jadi harganya dari 250 naik ke 15.000. Tentunya ini menjadi hal yang cukup menjadi idaman kita ya. Jadi 5.900% kenaikannya. Nah, mungkin ini akan terjadi saat ini. Kita beli aja misalkan saham saat ini ICBP 9.300. Mungkin 5 tahun ke depan ICBP bisa jadi 40.000. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita masih makan Indomie. Tahun 2005, ini juga Lo Keng Hong pernah membeli saham MBAI, harganya 250, mengalami kenaikan sampai 31.500. Ini juga menjadi hal yang sangat kita idam-idamkan, tentunya kenaikannya 12.500%. Tentunya hasil ini tidak akan kita dapat kalau kita nggak ada kesabaran. Artinya, di setiap ini tentunya pembelian ini pada saat terjadi krisis-krisis ya. Nah, ini menjadi sebagai salah satu contoh aja, di setiap terjadi krisis pasti ada yang namanya pembalikan arah. Dan ini pembalikan arahnya bisa lihat kan, bukan lagi 100-200%, 12.000%, 5.000%, jadi ini menjadi hal yang luar biasa sebenarnya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung tulis di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba kita lihat dari pertama. Selamat pagi semua yang masih bergabung. Untuk teman-teman yang ini ada yang KF Inaf ya. Untuk teman-teman yang melihat pergerakan KF Inaf, memang ada berita bagus terkait dengan obat-obatan yang digunakan oleh KF ya. Cuman silakan teman-teman jangan terlalu lama pegang saham-saham seperti KF dan Inaf, karena biasanya memang kenaikannya hanya untuk sementara saja. Jadi takutnya kalau kita baru beli-beli sekarang, kalau kita nggak mencermati level-level supportnya, kita justru nanti kebagian turunnya. Jadi teman-teman kalau punya KF Inaf, silakan trading cepat aja dan selalu update level supportnya itu setiap saat, karena level support saham-saham seperti KF dan Inaf cepat sekali berubahnya. Jasa Marga kapan di buyback? Nah, kalau memang ada buyback, kemarin itu lumayan banyak ya. Kayaknya belum ada info ya kalau Jasa Marga ya. Nah, oh iya, informasi juga ini ada yang bertanya juga, net foreign buy hari ini asing net buy ya, net buy pembelian. Jadi setelah beberapa hari net sell, hari ini asing melakukan pembelian, kayaknya lumayan ya. Bentar, saya tunjukkan datanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa lihat datanya.
Nah, posisi asing ada pembelian sebesar 2 triliun ya. Ada pembelian 2 triliun, penjualan 1,7 triliun. Jadi masih ada posisi net buy lebih besar sekitar 260 miliar. Hari ini net buy ya posisi asing 260 miliar. Paling banyak sih di BCA-nya. Untuk oil, untuk saat ini sih belum terlalu menarik ya, karena posisinya juga bisa berdampak bukan hanya 1-2 bulan, takutnya bisa sampai akhir tahun ini penurunan yang terjadi di oil. Saham-saham berkaitan oil dan yang berkaitan sama perminyakan kalau bisa dihindari dulu deh di tahun ini. Kayaknya kurang hoki ya. Oke. Oh ya, ini pertanyaan bagus. Estimasi untuk pelemahannya apa kira-kira sudah selesai sekarang ini? Kalau kita tebak-tebakan, kalau bisa pastikan level IHSG kita jangan sampai turun di bawah 4.000 lagi. Kalau IHSG kita nanti turun di bawah level 4.000, itu bisa lumayan panjang lagi nanti untuk posisi koreksinya. Mungkin kalau seandainya saat ini ya, dengan kondisi saat ini, saya pikir IHSG sudah menemui bottomnya. Kemarin sudah beberapa hari di level 4.000, sekarang ada di 4.200-an. Tentunya ini menjadi hal yang bagus untuk IHSG. Selama penanganan virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini cukup bagus, saya pikir ini bisa berjalan dengan mulus ya. IHSG mungkin sudah menemui bottomnya selama IHSG kita, selama penanganan COVID-19 itu berjalan dengan baik. Sepertinya waktu kita sudah mau habis. Nanti kalau seandainya mati sendiri, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita lanjut lagi diskusi di grup Warkop Saham, atau bisa japri ke saya kalau nanti seandainya sudah mati ya ini live kita. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Untuk saat ini, apakah kita lebih baik pegang banyak perusahaan atau lebih baik hanya fokus terhadap 3 atau 4 perusahaan? Saran saya lebih baik pegang di sektor yang terkuat aja. Sektor paling kuat itu perbankan dan consumer. Paling tidak dua sektor ini aja. Mungkin satu sektor bisa 1 atau 2 saham, atau paling tidak satu sektor 1 saham. Misalkan di perbankan kita ambil BCA, di consumer kita ambil ICBP atau CEPIN, ya itu salah satu pilihan yang bagus. Silakan teman-teman bisa pilih di antara kedua ini, atau ambil dua-duanya, BCA dan juga ICBP misalkan. Ini pilihan yang sangat menarik dan cukup realistis menurut saya, karena memenuhi kriteria-kriteria yang tadi kita sebutkan ya. Labanya bertumbuh dan kinerja perusahaannya tidak terganggu gitu untuk ICBP. ICBP sendiri 90% hutangnya itu hutang rupiah, jadi sama sekali nggak mengganggu kinerja perusahaannya, dan juga dia nggak ada impor bahan baku. Jadi impor bahan baku ada tapi nggak terlalu besar. Jadi semua kebutuhan operasional ICBP itu ada di domestik kita. Jadi itulah yang membuat ICBP cukup kuat ya saat ini. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan. Sinarmas mau bangun pabrik masker, INKP sama Tekim. Nah, kalau hanya berdasarkan berita-berita seperti ini, menariknya ya hanya untuk trading aja. INKP, Tekim misalkan, ya udah kalau memang sahamnya bergerak naik, silakan masuk atau keluar berdasarkan teknikal aja. Karena kalau berita-berita seperti itu, dari sebelum ada kejadian virus ini pun, berita-berita yang dulu-dulu itu hanya kita manfaatkan untuk sell on news saja. Ada berita bagus, kita jualan. Kayak gitu aja. Takutnya berita-berita seperti itu hanya membuat kita membeli di harga yang tinggi dan kita hold ketika harganya turun. Takutnya seperti itu aja sih. Lalu ada yang bertanya saham WNTR ya. Sebenarnya hampir mayoritas saat ini pergerakan harga saham mayoritas turun ya, termasuk WNTR. Apalagi ini kan sektornya batu bara ya. Kemarin pada saat berita batu bara di stop dari Cina, benar. Nah, ini pergerakan WNTR. Sebenarnya posisi sekarang ini kalau secara teknikal masih ada peluang naik ya WNTR. Ini bisa bergerak naik terus selama dia ada di support. Ini kita gambar aja level supportnya. Level support sekarang mungkin ada di sekitar 15 ribuan ya, 15 ribu ke bawah sedikit, 14.800 sampai dengan 15.000 level support untuk WNTR.
Selama dia nggak turun di bawah level support ini, saya pikir ini cukup kuat ya kalau IHSG-nya masih naik terus. Targetnya di sekitar di area sini, sebelum gap atau masuk di area gap. Ini target yang bisa kita manfaatkan ya untuk jualan di level sini. Level 17 ribuan untuk UNTR. Ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik. Dia udah rebound duluan ya. Dari level 12.000 sekarang 15.000, sudah rebound sekitar 3.000 poin. Jadi hati-hati untuk pegang saham UNTR juga. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa sampaikan di kolom komentar, di kolom chat bisa tulis, atau yang ingin menanyakan saham juga boleh, silakan mau tanya saham apa, karena ini kita masih berjalan ya. Yang penting tadi jangan sampai lupa ya, isi portofolio kita dicek, saham-saham yang jelek jangan ragu untuk dijual. Ingat, kalau dia perusahaannya labanya negatif, hutangnya tinggi, udah gitu cash flow-nya negatif, jangan ragu untuk jualan dan langsung pindah ke saham yang bagus. Biar nanti pada saat pulih marketnya, kita itu balik modal juga gitu. Enggak di saat market rebound, karena saham yang kita pegang jelek, malah di situ-situ aja saham kita. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan untuk Astra dan juga PPRO. Kalau Astra sendiri, posisinya itu sebenarnya mengikuti pergerakan IHSG kita ya saat ini. Ini kenaikan baru terjadi 1 hari ini di Astra, sekitar 6%. Kalau secara teknikal masih belum cukup menarik. Kenapa? Kalau di sini kita pakai indikator, salah satu indikator, pakai aja moving average. Ini menjadi indikator yang cukup efektif ya kalau kita pakai di saat market bearish seperti ini. Kita pakai aja yang moving average 5 harian di saham Astra. Selama dia belum mampu naik di atas MA5, itu di sekitar 3.585-an, ini menjadi level resisten untuk Astra. Selama dia masih di bawah ini, masih ada potensi untuk lanjut melemah lagi. Jadi saya harapkan untuk kalau yang punya Astra, sell on strength aja. Kalau setiap mendekati garis merah ini, jual. Setiap menjauhi garis merah, kita lakukan pembelian. Itu strategi ketika kita membeli saham dalam keadaan downtrend. Beda cerita ya. Beda cerita kalau dia sudah breakout seperti yang terjadi di BCA. Ini saya ambil contoh aja. Kalau saham yang sudah breakout seperti BCA ini, breakout dari MA5, ini peluang naiknya jauh lebih besar ketimbang yang belum. Seperti contohnya tadi Astra. Astra itu belum breakout, jadi peluang naiknya masih lebih kecil. BCA, ini dia sudah breakout hari ini. Sudah menguat 16% dan masih akan lanjut menguat lagi kalau secara teknikal. PPRO ya, ada pertanyaan PPRO. Kalau sekarang harganya ya memang PPRO sekarang ada di harga terendah ya. Kalau bicara masalah fundamental, jelas di posisi sekarang, kenapa harga sahamnya bisa 50 ya karena memang fundamentalnya mungkin terganggu ya karena kurang bagus dan dari sisi operasional pun, dari sisi pendapatan, dari sisi induk usaha, dari sisi sektor semuanya belum mendukung. Karena sektor konstruksi ini menjadi banyak tekanan ya dari kemarin-kemarin itu Wijaya Karya, PTPP, Waskita, jadi nggak hanya PPRO, jadi hampir semua sektor konstruksi itu terganggu. Kalau bisa dihindari dulu sektor konstruksi saat ini. Kalau ditanya dia fundamental bagus atau enggak, karena harganya sekarang 50, saya bisa bilang fundamentalnya enggak bagus ya. Masih banyak yang lebih bagus, kalau bisa jualan, langsung pindahin ke saham yang produktif. Target price untuk Astra, tadi kita sudah sampaikan ya, untuk saat ini Astra targetnya di MA5 dulu. Selama dia masih di bawah MA5, masih berpeluang untuk turun lagi. Harga sekarang sell on strength aja untuk Astra. Sudah menguat 6% juga kan. Oh ya, BBCA, ini ada pertanyaan juga, target di harga berapa? Kalau saya, targetnya kita menggunakan rata-rata saja. Di sini ada moving average 20, artinya 20 hari ke belakang rata-ratanya di harga sekian. Ini bisa menjadi level jualan kita, kalau seandainya kita punya BBCA, di area sekitar 28.000. Area 28.000 ini juga sekaligus ada di area sekitar gap yang terjadi di sini ya.
Jadi sempat terjadi gap di area-area tersebut. Silakan bisa sell on strength kalau seandainya besok masih naik lagi BCA. 28.000 itu cukup lumayan tinggi lah ya, dari level 21.000 terendah, kalau naik ke 28.000 itu sudah cukup tinggi. Jadi jangan pegang lama-lama lagi. Itu target untuk BCA. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan yang lainnya. Baik, untuk training-training berikutnya, kita juga akan terus menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi Zoom ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada teman atau kerabat yang mau join, silakan saja, tinggal download saja aplikasi Zoom, dan nanti kita bisa sama-sama diskusi, dan di setiap hari Kamis, atau kalau bisa sih nanti kita tentukan ya jadwalnya, nggak harus hari Kamis juga sih. Kalau ternyata memang kita perlu live hari Rabu, hari Selasa, atau hari Jumat, ya nanti kita akan beritahukan informasi di grup seperti yang hari ini ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live kita di hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan satu lagi, semoga teman-teman bisa mempraktekkan apa yang tadi saya sudah informasikan. Kuncinya tadi ya, tinggalkan saham yang jelek, alihkan ke saham-saham yang bagus. Itu yang membuat kita berhasil dalam keadaan krisis seperti ini. Nggak apa-apa, sekarang kita mengalami kerugian, tapi nanti pembalikan arahnya bisa 2-3 kali lipat dari kerugian yang terjadi saat ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya.